Assalamualaikum, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Dini di channelnya Dini Suryani. Bagaimana, sudah siap untuk belajar? Namun sebelum kita belajar, jangan lupa untuk like and subscribe ya channelnya Ibu Dini. Terima kasih. Oke, di masa pandemi seperti saat ini, tak henti-hentinya Ibu selalu mengingatkan untuk selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi, serta jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer, serta jangan lupa untuk jaga jarak dan hindari kerumunan. Sudah siap ya? Mari kita mulai saja pembahasan berikut ini. Baiklah, kemarin belum sempat kita bahas soal matematika pada ujian sekolah. Mari kita bahas untuk persiapan ASPD matematika besok ya. Oke, nomor 1, hasil dari 40.003 dikurangi 19.278 ditambah 9.787, yaitu adalah D 30.512. Nomor 2, hasil dari 8.596 dibagi 28 dikali 84. Maka kita bagi dulu yang dikerjakan terlebih dahulu ya, sehingga kita dapatkan ini yaitu 307 kemudian dikali 84, hasilnya 25.788 B. Nomor 3, Bu Marsi membeli 3 keranjang buah anggur. Harga setiap keranjang 192.000. Setiap keranjang berisi 6 kg buah anggur. Setelah semuanya keranjang dibuka, terdapat 1 kg anggur yang busuk dan dibuang. Bu Marsi menjual kembali anggur dengan harga 38.500 tiap kilogram. Keuntungan yang diperoleh Bu Marsi dari hasil penjualan anggur adalah, maka kita cari dulu ya. Pertama ibu mencari dulu modal awal. Modal awalnya 3 dikali 192.000 karena 3 keranjang ya, jadi 576.000. Kemudian hasilnya tadi ada 3 keranjang, setiap keranjang 6 kilo, maka 3 dikali 6 kilo, kemudian dikurangi yang busuk 1 kilo, kita dapatkan 17 kilo dikali harga jualnya 38.500, jadi uangnya yang didapatkan 654.500. Nah, uang yang didapatkan setelah penjualan dikurangi dengan modal, jadi kita dapatkan keuntungannya 78.500. Nomor 4, hasil dari 96 pangkat 2 dikurangi 36 pangkat 3 dibagi 9 pangkat 3. Maka seperti biasa yang dikerjakan adalah pembagiannya terlebih dahulu lalu dikurangi. Kita dapatkan hasilnya yaitu C 9.152. Nomor 5, hasil dari 5 1/4 dikurangi 3 1/6 ditambah 11/5 dikurangi 1 5/12. Maka pertama kita jadikan dulu pecahan biasa, lalu kita samakan ya penyebutnya. KPK dari 4, 6, 5, 12, kita dapatkan 60, kemudian 60 dibagi 4 dikali 21, 315. Nah, semuanya sama ya. Dibagi dulu penyebutnya, kemudian dikalikan pembilangnya. Oke, selanjutnya didapatkan 172/60 atau sama dengan 252/60 diperkecil jadi 213/15 C. Oke, nomor 6, urutan bilangan pecahan dari yang terbesar adalah yang betul D jawabannya, yaitu urutannya 22/3 ya, kita jadikan dulu pecahan desimal yaitu 2,667, kemudian 2,66, lalu 2 11/17 atau 2,647, kemudian 21/8 atau 2,625, kemudian 26,7% atau 0,267. Nomor 7, Pak Darmawan memiliki 42 pensil, 56 bolpoin, dan 70 spidol. Ketiga alat tulis dikemas dalam plastik sebanyak-banyaknya dengan jenis dan jumlah yang sama. Berarti ini EPB ya. Kemasan terbanyak yang dapat dibuat Pak Darmawan ada, pertama kita buat pohon faktor, lalu kita dapatkan 42 sama dengan 2 kali 3 kali 7, 56 sama dengan 2 pangkat 3 kali 7, lalu 70 sama dengan 2 kali 5 kali 7. Maka kita cari angka yang sama, kemudian
dicari pangkat yang terkecil, maka kita dapatkan EPB-nya 2 dikali 7 yaitu 14B. Nomor 8, KPK dari 42, 56, dan 72 adalah seperti biasa kita buat pohon faktor, lalu dicari KPK-nya itu adalah angka yang sama, kemudian dipilih pangkat yang paling besar dan ditambahkan atau dikalikan dengan sisanya ya. Jadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 dikali 7. Jadi kita dapatkan 504D. 9. Rudi berlatih renang setiap 3 hari sekali, Andi setiap 4 hari sekali, dan Banu setiap 5 hari sekali. Pada Kamis 23 April 2020 mereka berlatih bersama pertama kali. Mereka bertiga mengikuti lomba renang 5 hari setelah latihan bersama yang kedua. Lomba renang diadakan pada, jadi kita cari dulu KPK-nya dari 3, 4, dan 5. Kita dapatkan 60. Karena pertemuannya 5 hari setelah pertemuan yang kedua yang seharusnya, maka kita tambahkan 5, jadi KPK-nya 65. Pertama kita cari dulu tanggalnya ya. Karena tadi KPK-nya 65, maka kita hitung dari April. Karena April itu 30 hari, 30 dikurangi 23 jadi 7, lalu kita tambahkan dengan bulan Mei, jadi 38 hari, lalu selanjutnya di bulan Juni, tadi 65 dikurangi 38, jadi 27 Juni 2020, pertemuan berikutnya. Nah, kemudian kita cari harinya. Nah, karena hari itu ada, seminggu itu ada 7 hari, maka KPK-nya tadi 65 dibagi 7, dapat 9, sisanya 2. Sisa yang tadi 2 itu kita tambahkan karena pertemuan pertama Kamis ditambah 2 hari kemudian yaitu Sabtu. Jadi kita dapatkan A Sabtu 27 Juni 2020. Nomor 10, sifat yang dimiliki oleh belah ketupat adalah C, memiliki 4 sisi sama panjang, kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang dan berpotongan tegak lurus, dan yang terakhir adalah diagonalnya merupakan sumbu simetrinya. Nomor 11, perhatikan gambar berikut. Luas gabungan bangun datar tersebut adalah, kita dapatkan ini ada 2 bangun datar yaitu persegi panjang dengan luas segitiga. Nah, jadi pertama kita cari dulu luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar, 42 dikali 20 yaitu 840, kemudian luas segitiganya setengah alas kali tinggi, ya berarti setengah dikali 40, alasnya dikali 20. Jadi sama dengan 400, lalu kita tambahkan 800 tambah 400 sama dengan 1240 cm persegi C. 12. Perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir pada gambar tersebut adalah, itu ada persegi panjang, kemudian yang daerah yang tidak diarsir itu berupa segitiga. Jadi kita cari dulu luas persegi panjang dikurangi 2 segitiga itu ya. Panjang kali lebar yaitu 22 dikali 15. Luas keseluruhan jadi 330 dikurangi 2 kali segitiga siku-sikunya itu berarti 2 dikali setengah kali 9 kali 12 ya. Karena 2 segitiga siku-siku jangan lupa dikalikan 2. Jadi kita dapatkan 108. 330 dikurangi 108 yaitu 222 cm persegi B. Nomor 13, ibu menjual gula pasir yang diletakkan di dalam sebuah plastik. Gula pasir terjual 2/5 bagian. Nah, jika terjual 2/5, maka yang belum terjual adalah 3 bagian. Dari mana? 5 kurangi 2 kan 3. Jadi 3/5 bagian ya yang belum terjual. Kemudian, sepertiga bagian dari sisa. Nah, maka itu ya dicari dulu sepertiga dikali 3/5 berarti ya. Dari sisanya itu diberikan kepada paman. Nah, itu ada keterangannya ya di sebelahnya. Sepertiga dikali 3/5 sama dengan 3/15 diperkecil jadi 1/5. Jadi yang diberikan ke paman adalah 1/5. Lalu yang di dalam plastik tadi itu berapa? Nah, maka 5/5 atau 1 bagian tadi dikurangi 2/5 dari yang penjualan tadi ya, yang dijual, dikurangi yang dikasih ke paman 1/5. Kita dapatkan 2/5 yaitu yang di dalam plastik. Nah, tadi diketahui bahwa sisanya itu adalah 2/5 kg. Nah, 2/5 bagian sama dengan 2/5 kg. Maka 5/5 atau 1 bagian sama dengan X. Kita silang, X sama dengan 2/5 dibagi
2/5. Kemudian 27/5 dikali 5/2 ya, dijadikan pecahan biasa dulu, sama dengan 27/2 sama dengan 13 1/2 kg. B. Nomor 14, ibu membeli sebuah kue. Kue diberikan kepada ayah 1/4 bagian, kakak 0,2 bagian, adik 23%, selebihnya kepada kakek dan nenek. Bagian roti yang diterima kakek dan nenek sama besar. Banyak roti yang diterima adik dan nenek adalah titik-titik bagian. Karena option atau pilihannya adalah pecahan desimal, maka semua dijadikan pecahan desimal. 1 dikurangi 1/4, kemudian dikurangi 0,2, lalu dikurangi 23%, itu adalah bagian kakek dan nenek. Maka semua kita ubah dulu ke pecahan desimal. 1 dikurangi 0,25 kurangi 0,2 kurangi 0,23 sama dengan X. Maka untuk mengetahui bagian nenek yaitu 0,32 dibagi 2. Tadi X itu hasilnya adalah 0,32 ya. Jadi hasilnya 0,16. Nah, lalu sekarang yang ditanya adalah bagian adik dan nenek. Adik tadi 0,23 ditambahkan bagian nenek 0,16 sama dengan 0,39. Jawabannya A. Nomor 15, Badrun menyambung 3 buah tongkat dengan cara dihimpitkan. Panjang setiap himpitan 120 mm. Panjang tongkat pertama dan kedua 237 cm dan 21,8 desimeter. Panjang tongkat setelah disambung 6,6 meter. Panjang tongkat ketiga adalah titik-titik meter. Maka pertama kita samakan dulu semua menjadi meter ya. Jadi 6,6 meter dikurangi 237 cm atau 2,37 meter dikurangi 21,8 desimeter atau 2,18 meter, kemudian dikurangi 2 kali 120 mm yang berhimpit. Jika tongkatnya 3 maka yang berhimpitnya 2 ya. Jadi kita dapatkan 0,24. Oke, semuanya kita kurangi ya. 6,6 kurangi 2,37 yaitu 4,23. Lalu dikurangi 2,18 hasilnya 2,05. Lalu kemudian ditambahkan 0,24 tadi yang berhimpit jadi 2,29. C. Nomor 16, Pak Bayu mempunyai padi hasil panen dari ketiga sawahnya. Sawah pertama menghasilkan 1,24 ton, sawah kedua 3 kuintal lebih sedikit dari sawah pertama dan sawah ketiga menghasilkan 1.189 kg. Setelah hasil panen padi dijemur, beratnya menyusut 1,14 kuintal. Hasil panen padi Pak Bayu menjadi titik-titik kilogram. Maka semua dijadikan dulu kilogram ya. 1,24 ton jadi 1.240 kg ditambahkan tadi 1,24 ton dikurangi 3 kintal karena lebih sedikit dari yang ini ya, yang sawah pertama. Jadi kita dapatkan 1.240 dikurangi 300 kg. Lalu ditambahkan panen yang ketiga yaitu 1.189 kg. Setelah semua dijumlahkan hasil panennya yaitu 1.240 ditambah 940 ditambah 1.189. Kemudian dikurangi tadi yang menyusutnya itu adalah 1,14 kuintal atau 114 kg. Jadi hasil akhirnya adalah 3.255 kg. B. Nomor 17, Bu Irma membeli 2,2 liter desinfektan untuk menyemprot ruang kelasnya. Pada penyemprotan pertama dan kedua menghabiskan masing-masing 0,85 desimeter kubik dan penyemprotan ketiga menghabiskan 394 cc. Desinfektan yang belum digunakan sebanyak titik-titik desimeter kubik. Nah, semuanya ini dijadikan desimeter kubik dulu ya. 2,2 liter dikurangi 2 dikali 0,85 desimeter kubik, kemudian dikurangi 394 cc. 2,2 liter dikurangi 1,70 dikurangi 0,394 ya. 1 liter itu 1000 cc, jadi dibagi ya dari cc ke liter. Jadi kita dapatkan 2,2 dikurangi 1,7 adalah 0,5, kemudian dikurangi 0,394 yaitu 0,106. A. Nomor 18, jarak rumah Febri ke sekolah 2 km. Febri berangkat ke sekolah mengendarai sepeda dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam.
Bel masuk sekolah Febri bunyi pada pukul 7.00. Jika Febri sampai di sekolah 15 menit sebelum berbunyi, Febri berangkat sekolah pukul titik-titik. Nah, kita ketahui dulu jarak, kemudian kecepatan. Nah, kita cari waktunya. Waktunya yaitu jarak dibagi kecepatan. Jadi 2 dibagi 12. Karena ini lebih kecil ya, yang di atas, maka diperkecil jadi 1/6 jam. 1/6 jam dikali 60 untuk mencari menitnya, jadi kita dapatkan 10 menit. Maka karena tadi jam 7, lalu Febri itu selalu datangnya 15 menit sebelum bunyi bel, jadi dikurangi dulu 15, jadi 6.45, lalu dikurangi waktu perjalanannya 10 menit, jadi dari rumah 6.35. B. Nomor 19, Yuna berangkat ke Purwokerto pukul 8.26, mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Esti berangkat 12 menit setelah keberangkatan Yuna. Kecepatan rata-rata sepeda motor Esti 63 km per jam. Esti dapat menyusul Yuna pada pukul, nah pertama kita buat dulu tabel ya. Waktu di bagian atas, lalu Y itu untuk Yuna, E itu untuk Esti. Pertama-tama karena Yuna sudah berangkat 12 menit yang lalu, maka kita cari dulu Yuna sudah mencapai jarak berapa kilometer, maka 12/60 ya waktunya. Dikalikan 45, kecepatan Yuna sama dengan 9 km. Jadi selama 12 menit Yuna bisa menempuh 9 km. Nah, lalu Esti masih 0. Nah, kemudian di jam 8.44 atau 6 menit kemudian sudah mencapai berapa kilometer, maka Yuna 6 karena 6 menit per 60 dikali 45 sama dengan 4,5. Nah, lalu ditambahkan tadi sudah mencapai 9 km, jadi Yuna sudah menempuh jarak 13,5 km. Untuk Esti, karena Esti itu tadi sama 6 menit kemudian per 60 dikali kecepatannya 63 sama dengan 6,3 km. Jadi mereka belum berpapasan ya, atau belum menyusul ya Estinya. Nah, kemudian jam 8.56 atau 12 menit kemudian, nah karena tadi sudah diketahui bahwa Yuda itu selama 12 menit dia bisa menempuh 9 km, maka tinggal kita tambahkan saja. Dari jam 8.44 itu kan tadi mencapai 13,5 km, ditambahkan 9 sama dengan 22,5 km. Lalu untuk Esti 6,3 ditambahkan 12,6. Dari mana 12,6-nya? Ya tadi itu 6,3 km setiap 6 menit, maka 12 menit itu adalah 12,6 km ya. 6,3 ditambah 12,6 sama dengan 19,6 km. Masih belum menyusul. Selanjutnya jam 9.08 atau 12 menit kemudian, sama seperti tadi dilanjutkan untuk Yuna 22,5 ditambah 9 sama dengan 31,5 km. Untuk Esti 19,6 ditambahkan 12,6, jadi sama dengan 32,2 km. Jadi Esti sudah dapat menyusul Yuna pada jam 9:08. C. Nomor 20, Pak Supriyadi menebar 3 jenis benih ikan di kolamnya. Benih ikan bawal 1/6 bagian, ikan nila 5/8 bagian, dan sisanya ikan lele. Ikan yang ditebar seluruhnya 3.960 ekor. Selisih ikan nila dan lele yang ditebar Pak Supriyadi di kolamnya ada titik-titik ekor. Maka pertama, seperti biasa, jika berbicara tentang bagian, yang pertama itu adalah 1 bagian. 1 bagian dikurangi 1/6 bawal, kemudian dikurangi 5/8 nila. Nah, kita samakan dulu, jadi 24 kurangi 4 kurangi 15 ya. Jadi penyebutnya kita samakan jadi 24. Jadi lelenya itu adalah 5/24. Nah, sekarang selisih nila dan lele. Selisih nila dan lele, nila itu 5/8, lelenya 5/24. Kita samakan dulu penyebutnya. Jadi kita dapatkan 5/12 bagian. Nah, 5/12 bagian itu kemudian dikalikan 3.960, jadi sama dengan 1.650 ekor.
B. Nomor 21, denah sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan panjang 11,5 cm dan lebar 7,25 cm. Skala yang digunakan pada denah tersebut adalah 1:800. Luas taman sebenarnya adalah titik-titik meter persegi. Maka pertama-tama kita cari dulu luas pada peta atau LP 11,5 dikali 7,25 cm panjang kali lebar ya, yaitu 83,375 cm. Setelah itu kita cari luas sebenarnya, maka luas pada peta dikali skala. Jadi 83,375 cm dikali 800 sama dengan 66.700 cm persegi, atau kita jadikan meter persegi, maka sama dengan 6,67 meter persegi. B. Nomor 22, Anang memiliki dua wadah air berbentuk kubus dan balok. Wadah air berbentuk kubus dengan panjang sisi 24 cm berisi air penuh. Wadah air berbentuk balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi secara berurutan 18 cm, 16 cm, dan 20 cm. Dari wadah berbentuk kubus dituangkan air ke wadah berbentuk balok sehingga tinggi air di kedua wadah sama. Tinggi air pada wadah tersebut adalah, pertama-tama karena tadi yang dipenuhi adalah kubus, maka kita cari dulu volume kubus, sisi kali sisi kali sisi, yaitu 24 kali 24 kali 24 sama dengan 13.824. Karena tadi dituangkan ke balok dan tingginya harus sama, maka tingginya kita sebut saja T. Nah, 13.824 sama dengan, ini kita masukkan yang kubus ditambah balok, berarti 24 kali 24 kali T. Ditambahkan yang baloknya itu 18 kali 16 kali T ya. Karena tingginya ingin sama, jadi jangan dimasukkan yang 20 tapi T. Nah, 13.824 sama dengan 576T tambah 288T atau 13.824 sama dengan 864T. Maka T sama dengan 13.824 dibagi 864 sama dengan 16 cm. C. Nomor 23, Depi memiliki tempat air berbentuk tabung berisi air penuh. Setelah dituangkan sebanyak sepertiga bagian, sisa air dalam tempat air tersebut 6.006 cm kubik. Diameter tempat air tersebut 21 cm. Tinggi tempat air Devi ada titik-titik cm. Nah, karena tadi yang dituangkan sepertiga bagian, maka sisanya adalah 2/3. Dari mana? Jadi 3 kurangi 1 itu 2 ya, jadi 2/3 bagian. 2/3 bagian itu sama dengan 6.006 cm kubik. Maka 3/2 dikali 6.006 sama dengan 9.009 cm. Nah, sekarang kita bisa mencari tinggi air. Nah, tinggi air yaitu volume dibagi VR kuadrat ya. Jadi 9.009 volumenya dibagi 22/7 dikali 10,5 dikali 10,5. Kita dapatkan 9.009 dibagi 346,5 sama dengan 26 cm. D. Nomor 24, bangun tersebut mempunyai sumbu simetri sebanyak yaitu 4. Nomor 25, Irma mampu menjawab benar 43 soal dari 60 butir soal ulangan matematika. Irma mendapat skor 113. Aturan perskoran adalah setiap jawaban benar mendapatkan skor 3, salah skornya negatif 2, dan tidak dijawab 0. Banyak soal yang tidak dijawab Irma adalah, maka kita tulis dulu betul atau B sama dengan 3, salah atau S sama dengan negatif 2, tidak dijawab sama dengan 0. Maka karena tadi dia menjawab 43 soal yang benar, langsung saja dikalikan 3 jadi 129 ya. Kemudian karena dia mendapatkan skornya 113, maka kita kurangi, berarti ada 16 skor pengurangan. Karena tadi setiap jawaban salah itu negatif 2, maka 16 dibagi 2 jadi 8 soal yang salah. Nah, setelah itu 60 ya, karena 60 soal dikurangi 43 ya, kemudian dikurangi 8 yang salah, maka yang tidak dijawab adalah 9. C. Nomor 26,
Perhatikan gambar berikut, di situ ada seperempat lingkaran, kemudian luas bagian yang diarsir adalah, karena ada bagian yang tidak diarsir, maka kita cari dulu seperempat lingkaran besar ya, kemudian dikurangi luas seperempat lingkaran kecil. Seperempat PR kuadrat dikurangi seperempat PR kuadrat yang lingkaran kecil. Jadi kita dapatkan seperempat kali 22/7 kali 14 kali 14 dikurangi seperempat dikali 22/7 kali 7 kali 7. Bisa dicoret ya, yang kelipatannya sama, disederhanakan. Kemudian kita dapatkan hasilnya 154 dikurangi 77/2. Kemudian kita dapatkan 115,5 yaitu B. Nomor 27, berikut data tinggi badan siswa kelas 6 SD Sukajaya dalam sentimeter. Banyak siswa yang memiliki tinggi badan antara 144 dan 148. Maka kita cari yang nilainya 145, yaitu ada 3 orang, 146 ada 4 orang, dan 147 ada 3 orang. Lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah 10 ya, A. Nomor 28, berikut diagram data pekerjaan wali murid SD Sumber Sukses. Banyak wali murid yang bekerja sebagai karyawan ada 68 orang. Selisih wali murid yang bekerja sebagai petani dan PNS ada titik-titik orang. Pertama kita cari dulu persenannya yang belum ada, tadi masih kosong sebenarnya. Nah, untuk mencari pedagang, karena polisi, pedagang, dan petani ini merupakan setengah lingkaran, berarti 50%. Jadi 50 dikurangi petani 25% dikurangi polisi 6%, maka hasilnya pedagang adalah 19%. Untuk karyawan itu antara PNS, buruh, dan karyawan itu kan sama-sama setengah lingkaran, jadi 50%. Nah, tadi pedagang dan buruh itu karena sama jadi 19% ya. Nah, sekarang banyak persenan karyawan yaitu 50 dikurangi 14% PNS dikurangi 19% buruh, kita dapatkan 16%. Nah ya. Lalu setelah itu kita cari yang petani. Petani itu kan yang ditanya adalah 25% per yang diketahui itu tadi karyawan 16 orang dikalikan banyaknya karyawan 68 orang. Maka dihasilkan 106,25, itu adalah banyaknya petani. Nah, petani dikurangi PNS ya, sama dengan 25%. Petani dikurangi PNS-nya itu tadi 14%, jadi sama dengan 11%. Nah, 11% itu 11 per 16 dikali 68 dikali ya, sama dengan di situ salah, maaf. Seharusnya 16. Jadi hasilnya adalah 44% ya. Tadi di atas sudah 16, di sini di bawahnya kelupaan malah 17. Oke, jadi jawabannya adalah A. Nomor 29, diagram hasil panen kolam ikan Pak Mansur sebagai berikut. Selisih hasil panen kolam ikan 6 dan 3 adalah titik-titik kilogram. Nah, panen kolam ikan 6 itu adalah 59 dan yang 3 itu adalah 37, jadi tinggal dikurangi saja, jadi 22 kilogram. Nomor 30, nilai rata-rata ulangan dari 26 siswa adalah 81. Agus dan Budi mengikuti ulangan susulan sehingga nilai rata-rata ulangan menjadi 81,25. Nilai Agus 2 lebih tinggi dari nilai Budi. Nilai ulangan Agus adalah, nah pertama kita cari dulu yang ulangan tadi kan siswanya ada 26 siswa, karena ada tambahan Agus dan Budi jadi 28. Nah, kita cari dulu 28 siswa dikali rata-rata 81,25 sama dengan 2275. Kemudian dikurangi dari nilai 26 siswa dikali rata-ratanya 81 sama dengan 2106. Maka selisihnya adalah 169. Karena Agus ini lebih tinggi dari Budi 2 poin, maka 169 ditambahkan dulu 2. Kemudian dibagi 2. Jadi sama dengan 171 dibagi 2 sama dengan 85,5. D. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Ya, jangan lupa untuk selalu rajin belajar dan mempelajari semua soal-soal tryout yang sudah kalian hadapi, dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar lancar ketika nanti mengerjakan ASPD-nya ya. Oke, sekian saja dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.